Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Widyastuti dengan NIM 204.016 S1 Kebidanan semester 2 Stikes Citra 5 Bangka Belitung. Di sini saya akan mempraktekkan komunikasi efektif asuhan kebidanan tentang KB. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Bidan Regita. Di sini saya sedang bertugas hari ini. Dan kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa ya Ibu? Perkenalkan Bu Bidan, nama saya Ibu Siti. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Bu Bidan, akhir-akhir ini saya sering mengeluh karena haid saya tidak lancar Ibu beberapa bulan ini. Oh, sebelumnya apakah Ibu memakai alat kontrasepsi? Iya Bu Bidan, saya memakai alat kontrasepsi suntik KB yang 3 bulan. Kalau begitu, hal yang sedang terjadi pada Ibu itu adalah efek samping dari pemakaian pil KB Ibu. Itu ya Bu. Memangnya apa aja sih efek samping dari suntik KB 3 bulan ini Bu? Begini Bu, ada beberapa efek samping dari suntik KB 3 bulan. Antara lain, yang pertama itu adanya pendarahan atau yang namanya spotting. Ini terjadi karena adanya penebalan leather cervix Ibu. Kemudian terjadi peningkatan berat badan. Ini karena hormon pada KB suntik memicu reaksi lapar di hipotalamus sehingga menyebabkan menyebabkan pengguna kontrasepsi lebih sering makan. Hal ini kan kalau sering makan jadi kita berat badannya juga meningkat ya Ibu. Kemudian pada beberapa kasus juga terjadi yang namanya sakit kepala gitu Bu, dan sering terjadi perubahan siklus haid juga, bahkan hingga tidak haid sama sekali, sama seperti yang Ibu alami. Oh begitu ya Bu Bidan. Terus apa solusi yang tepat untuk saya Bu Bidan? Bagaimana cara saya menanganinya? Oh, untuk kasus pada Ibu ini saya anjurkan Ibu untuk berpindah untuk menggunakan alat kontrasepsi lain Ibu. Bagaimana kalau Ibu menggunakan alat kontrasepsi pil KB saja, misalnya untuk melancarkan haid Ibu. Kalau begitu bagaimana dengan efek sampingnya Bu Bidan? Oh, pada penggunaan pil KB biasanya efek samping yang terjadi adalah mual Ibu, namun ada cara untuk menghindarinya. Misalnya Ibu dapat meminumnya bersamaan dengan makanan. Kemudian beberapa efek samping yang lain adalah mungkin sakit kepala dan terjadinya rasa tidak nyaman pada payudara Ibu. Namun hal ini terjadi pada penggunaan pil KB pertama saja. Jika hal ini berkelanjutan, Ibu bisa segera beralih ke alat kontrasepsi lain. Efek samping lain biasanya penggunaan pil KB mengalami pendarahan secara tiba-tiba di luar masa haid Bu. Namun Ibu tidak perlu khawatir karena dengan mengkonsumsi pil KB dengan waktu yang sama, tidak tiap hari kemungkinan bisa membantu meringankannya. Saya pernah menggunakan pil KB, tapi berat badan saya malah naik. Bagaimana Bu Bidan? Itu terjadi karena penumpukan cairan Ibu. Efek samping ini biasanya berlangsung lama dan berat badan bisa kembali normal setelah beberapa waktu penggunaan pil KB. Oh gitu ya Bu. Tapi saya ini pelupa Bu. Takutnya saya lupa minumnya. Apakah ada solusi lain Ibu untuk KB? Oh gini Bu, kalau suntik KB 1 bulan gimana Bu? Biasanya penggunaan suntik KB 1 bulan dapat memperlancar haid bagi beberapa pemakainya sih Bu. Untuk efek sampingnya Bu Bidan bagaimana ya Bu?
Sebenarnya efek samping suntik KB 1 bulan hampir sama saja dengan suntik KB 3 bulan, yaitu mengalami pendarahan atau spotting, sakit kepala, kenaikan berat badan, bahkan ada beberapa penggunaan suntik KB 1 bulan biasanya mengalami mual. Tapi bedanya suntik KB 1 bulan biasanya dapat memperlancar siklus haid pada beberapa penggunanya. Beberapa penggunanya, Bu? Berarti ada beberapa pengguna suntik KB 1 bulan yang tidak mengalami haid ya, Bu? Memang Ibu, biasanya itu tergantung dari hormon masing-masing. Kalau Ibu mau saya punya saran lain, cobalah untuk memakai alat kontrasepsi spiral atau yang sering disebut dengan implan. Lalu efek samping penggunaan spiral seperti apa, Bu? Oh, efek sampingnya hampir sama dengan alat kontrasepsi yang lainnya. Misalnya pendarahan bercak ringan, sakit kepala, nyeri pada payudara, dan adanya perasaan mual. Namun ada penambahan efek samping lain sih, Bu. Misalnya terjadi kehamilan ektopik pada beberapa kasus. Oh, begitu ya, Bu Bidan. Sepertinya saya lebih memilih pemasangan KB 3 bulan aja deh, Bu. Saya netep soalnya saya juga masih ragu, Ibu. Apakah Ibu sudah berkonsultasi dengan suami sebelumnya? Belum, Bu Bidan. Malah lebih baik Ibu berkonsultasi dulu dengan suami agar suami ikut berpartisipasi dalam pemilihan KB Ibu. Oh, baik Bu Bidan, kalau begitu saya ingin pulang dulu untuk berkonsultasi dengan suami saya, Ibu. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu mengerti dengan beberapa alat kontrasepsi yang sudah saya jelaskan tadi? Oh iya Bu Bidan, saya mengerti dengan penjelasan Ibu Bidan tadi. Sebelumnya terima kasih Bu Bidan. Saya permisi pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.